Yang terjadi belakangan ini memang cukup mengkhawatirkan. Untuk itulah pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif impor. Ada 1.147 item yang diatur untuk dinaikkan bea masuknya. Tetapi apakah memang kebijakan itu merupakan kebijakan yang terbaik? Untuk itulah di edisi kali ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai naikkan pajak impor, solusi perkuat rupiahkah? Untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Tetapi ada yang juga menarik dan berbeda dari edisi Indonesia Business Forum kali ini. Karena audiens yang hadir di studio kami adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Panjang-panjang langsung saja saya perkenalkan narasumber saya satu persatu. Yang pertama adalah Pak Ngakan Antara yang merupakan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin. Pak Ngakan, kemudian Pak Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak. Ada Wakil Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Ekonom senior yang juga pernah menjabat sebagai Menteri, Bang Rizal Ramli. Selamat. Dan dari Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Pak Wilgo Zainal. Pak Wilgo, pajak ini terlebih dahulu. Bu Sinta, bagaimana Bu Sinta kalau menurut Bu Sinta? Ya. Pertama, penaikan harga yang diberlakukan ini sudah dilakukan diskusi dengan Kemenperin karena kosnya bisa naik. Kita coba tanya sama Pak Ngakan. Demikian Pak, apakah tidak di-touch? Ya baik, kalau saya boleh memberikan perhatian ada di kami, karena kami adalah Kementerian Perindustrian yang membina industri. Benar yang dibilang oleh Bu Sinta. Yang akan dinaikkan itu hanya mungkin sekitar 7-9%. Jadi kecil sekali sebenarnya. Kalau kita melihat dari value, mungkin ini gunakanlah produk dalam negeri. Itu no question ya. Kenaikan tarif ini adalah barang-barang tersier yang jumlahnya kecil. Justru yang utama itu tidak ditas. Benar begitu Pak Hestu? Ya. Nah, yang dinaikkan tarifnya adalah barang-barang konsumsi yang sebenarnya sifatnya substitusi karena kita sudah bisa memproduksinya. Tapi efektifkah? Karena nilainya tidak sedemikian signifikan. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kemudian DPR melihat kebijakan yang sudah diambil dan sudah diterapkan ini. Silakan Pak Wilgo. Terima kasih Mbak Brigita. Akan ada penurunan terkait dengan pertumbuhan. Yang kedua, saya yakin bahwa juga dari sisi perpajakannya juga pasti akan shortfall, akan berkurang. Ya, karena bagaimanapun juga konsumsi ini mempengaruhi itu. Ya, nah jadi saya kira pemerintah harus memang kami melihat dari sisi penetapan kurs US dollar. 2018 pemerintah menetapkan sekitar 13.500. Hari ini pemerintah sudah menetapkan sekitar 14.400 dalam asumsi makro ya 2019. Kalau berdasarkan dari hitungan Pak Wilgo, bagaimana kalau hitungannya Bang Rizal Ramli? Apakah sudah bisa mensubstitusi bahan-bahan pembuat sop makan nasinya? Itu luar biasa di industri pajak, dia banting ke sini Krakatau Steel dari Menteri Perindustrian. Kemudian juga klinker untuk sebenarnya udah naik, pajaknya naik, mahasiswa sudah berasa berat beli lipen. Coba kan meningkatkan pendapatan dari Indonesia itu Yoga. 10% kemarin pertimbangannya seperti apa? Sempat disampaikan oleh Pak Rizal, apakah itu juga masuk catatan Pak? Jadi memang harus balance, ada win, ada lose. Win-nya supaya kita bisa menang banyak, seperti apa sesaat lagi, jangan kemana-mana. Pak Rizal. Brigita. Upaya ini sudah dilakukan kok oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan ekonomi negeri ini. Dan ini seperti yang tadi disampaikan Bang Rizal merupakan momen yang baik. Tadi yang Bu Sinta juga sampaikan, sama-sama duduk. Baik pemerintah dari berbagai jajaran, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, termasuk Kementerian Perdagangan, termasuk juga dari Kadin dan pengusaha lainnya untuk sama-sama duduk membicarakan bagaimana solusi paling cepat untuk bisa membuat ekonomi kita jadi lebih baik. Termasuk kebijakan menaikkan tarif pajak impor ini bisa efektif dan tanpa membebani para pengusaha. Saya kira sampai di sini. Terima kasih Kementerian Keuangan yang sudah mengirimkan Pak Hestu dari Perindustrian, Pak Ngakan, Kepala Badan Penelitian Pengembangan, kemudian Bu Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua, dan juga Pak Wilgo dari Komisi 11 fraksi Partai Gerindra. Termasuk juga teman-teman kami juga mengundang Anda mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah khususnya dari studi ekonomi untuk bisa hadir di tempat ini. Kita sama-sama berdiskusi. Saya Brigita Manohara pamit. Selamat malam, sampai jumpa.